Saya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ajis Nabila Madani dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan, selaku moderator yang akan mengarahkan acara kali ini. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Aldino Kamarudin, selaku Wakil Kasiswaan dari SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan, karena sudah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk dapat bergabung bersama kami di acara edukasi rupiah kali ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau bergabung bersama kami dalam acara kali ini. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat dan bisa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita selalu ceria walaupun dalam dalam kondisi seperti ini. Kali ini atau acara kali ini akan saya bagi menjadi 2 sesi dan ada 1 sesi tambahan. Untuk sesi pertama adalah sesi penyampaian materi yang akan dilakukan oleh 2 pemateri yang sudah hadir kali ini. Dan untuk sesi kedua adalah sesi tanya jawab, di mana peserta yang ingin bertanya bisa bertanya kepada pemateri mengenai materi yang telah disampaikan. Dan untuk pertanyaannya sendiri, saya akan menampung 2 pertanyaan dari peserta maupun termasuk saya nanti akan bertanya. Baik, untuk peraturannya, saya mohon untuk para peserta bisa mengaktifkan kameranya. Dan yang kedua, saya mohon untuk para peserta dapat mematikan mikrofonnya agar penyampaian materi bisa berlangsung secara jelas dan tepat. Baik, untuk tema yang kami akan bawakan pada kali ini adalah Cinta Bangga Rupiah. Pasti manusia tidak akan lepas dari yang namanya uang. Uang kita gunakan untuk apa? Uang kita gunakan untuk bertransaksi. Tapi saking seringnya kita gunakan uang, apa kita tahu uang itu diproduksi oleh siapa, dikelola oleh siapa, dan bagaimana cara kita untuk selalu menjaga uang yang kita miliki dan menggunakannya dengan bijak. Nah, kali ini 2 pemateri hebat kita yang kali ini sudah bergabung akan menyampaikan lebih jelas mengenai rupiah, tentang mata uang yang kita gunakan di Indonesia. Langsung saja sudah ada dari Duta Rupiah SMK Kesehatan Erlangga Balikpapan, ada Delvi Novita dan juga Ahmad Mustafa. Langsung saja saya buka sesi pertama, yaitu sesi penyampaian materi yang akan dilakukan oleh Delvi Novita terlebih dahulu. Kepada Delvi Novita, saya persilahkan. Terima kasih buat moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Ya, kakak-kakak kelas semua, sebelum kita masuk ke materinya, saya punya jargon nih. Kalau saya bilang rupiah, nanti kakak-kakaknya bilang cinta, bangga, paham rupiah. Oke, saya mulai ya. Rupiah, cinta, bangga, paham rupiah. Oke, terima kasih Kak. Ramai sekali. Saya lanjut ke materinya saja ya. Apakah sudah terlihat jelas? Yes. Oke, hari ini materinya mengenai cinta, bangga, paham rupiah. Sudah disebutkan sama moderator ya. Nah, ada 3 cinta nih. Yang pertama, itu adalah mengenali macam, ciri umum, khusus, dan desain, dan proses pembuatan uang. Kedua, merawat kualitas uang rupiah. Ketiga, menjaga dari kejahatan uang palsu. Bagaimana sih agar kita terhindar dari yang namanya kejahatan uang palsu? Bagaimana sih cara membedakan uang yang asli maupun yang palsu? Nah, kita punya 3 cara nih. Disebut dengan 3D. 3D yang pertama ialah dilihat, kedua diraba, dan 3 diterawang. Nah, yang dilihat itu apa saja sih teman-teman? Yang dilihat itu adalah benang pengaman pada uang rupiah. Nih, saya bawakan contohnya.
Benang pengaman pada uang 100.000 ini warnanya dari warna warna emas menjadi warna hijau. Dan yang kedua adalah color shifting. Color shifting ini bentuknya seperti perisai. Pada uang 100.000 ini, dia warnanya dari warna merah keemasan menjadi warna hijau juga. Dan di dalamnya ada logo BI, Bank Indonesia. Dan yang ketiga adalah latent image. Latent image ini dapat terlihat dari sudut-sudut tertentu, misalnya sudut kiri maupun sudut kanan. Kalau dilihat dari atas seperti ini, dia sedikit kurang kelihatan. Dan untuk yang keempat adalah multicolor latent image. Itu dia seperti garis-garis yang ada di sisi sini. Dia garis-garis tipis, kombinasi antara warna merah, kuning, dan hijau. Seperti pelangi ya, Kak. Lanjut, setelah dilihat ada namanya diraba. Yang diraba ada namanya blind code. Blind code ini tertera di sisi kiri dan kanan uang rupiah seperti garis-garis ini. Nah, ini saat diraba, dia terasa tekstur kasarnya. Nah, blind code ini adalah kode khusus tunanetra atau maaf untuk orang yang tidak bisa melihat. Dan selain blind code, apalagi sih yang bisa diraba? Ada ornamen-ornamen pada uang rupiah. Nih, pada Garudanya, gambar Garudanya, nominalnya, terus ada tulisan Bank Indonesianya, gambar pahlawannya, dan di belakangnya juga ada juga, yaitu di gambar orang sedang menari dan di nominalnya juga. Setelah diraba, ada namanya di terawang. Di terawang itu ada electrotype. Electrotype itu bentuknya kecil, tidak bisa terlihat. Dia harus menggunakan alat seperti kaca pembesar ataupun sinar ultraviolet. Selain electrotype, apa sih yang bisa diterawang tanpa menggunakan alat? Ada nih namanya rectoverso. Rectoverso ini merupakan gambar salib isi. Jadinya logo B dan I-nya ini adanya di tengah B-nya itu. Jadinya cara menerawangnya arahkan ke cahaya, bukan menutupi cahaya. Nah, sampai sini kita udah tahu kan cara membedakan uang yang asli maupun yang palsu. Nah, setelah kita ketahui itu uang yang asli dan uang yang palsu, bagaimana cara menjaga dan merawat uang tersebut? Ada juga nih caranya, disebut dengan 5J. Yang 5J yang pertama yaitu jangan dilipat, kedua jangan dicoret, ketiga jangan di staples, jangan diremas, dan yang terakhir jangan dibasahi. Kenapa sih jangan dilipat, jangan diremas, dan jangan dibasahi? Karena itu dapat merusak rupiah tersebut dan juga benang pengaman pada uang rupiah tersebut bisa terjadinya rusak, terus uang rupiah tersebut juga bisa sobek. Dan kenapa jangan dicoret? Nah, pada gambar PPT yang sudah saya share ini itu kesannya tidak menghargai pahlawan yang ada di uang tersebut. Dan kenapa jangan di staples? Jangan di staples saat kita menghitung uang kembali di bank, itu dapat uang di staples itu dapat merusak mesin penghitung uang tersebut. Nah, saya stop share screen-nya dulu ya. Nah, kakak tangannya bisa begini semuanya, jarinya 5 seperti ini. Nah, kita sama-sama menghafal ya sekalian. Yang pertama, 5J. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Oke, saya lanjut ke materinya lagi. Nah, materinya yang selanjutnya itu ada ciri uang yang bagaimana sih yang dapat ditukar di bank. Nah, itu fisiknya kurang lebih dari 2/3 daripada uang tersebut, dan nomor seri yang tertera antara yang di atas dan di bawah yang warna hitam dan merah ini sama, dan yang tidak bisa ditukar di bank adalah nomor seri yang tertera di bawah dan di atas ini yang warna merah dan hitam tadi itu berbeda, dan juga fisiknya kurang dari 2/3 daripada uang itu. Dan juga saat uang itu disengaja untuk dirusak, uang tersebut tidak dapat ditukar di bank. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Delvi atas penyampaian materinya. Kita jadi lebih aware nih tentang uang yang kita punya nih. Gimana cara kita menjaganya, gimana cara kita supaya terlindungi dari namanya uang palsu, dan gimana cara kita supaya bisa menukarkan uang yang kita punya ke bank. Baik, dilanjutkan oleh pemateri kita yang kedua, yaitu Ahmad Mustafa.
Kepada Ahmad Mustafa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Ajeng. Kalau gitu saya akan melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh Delvino Pita. Saya mulai dengan 3 bangga dan 3 paham. Apa aja sih yang harus kita banggakan dan kita pahami dari rupiah? Yang pertama, bangganya rupiah itu sebagai simbol kedaulatan. Jadi rupiah itu mata uang yang merupakan perwujudan bahwa negara kita yang sekarang ini sudah merdeka dan berdaulat. Yang kedua, mata uang sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia dan kewajiban penggunaan rupiah. Jadi mata uang kita ini hanya berlaku di sini, mata uang asing atau mata uang luar tidak berlaku di Indonesia. Jadi cuma rupiah. Yang ketiga, kita harus bangga karena mata uang kita ini sebagai merupakan salah satu identitas dan juga karakteristik bangsa. Jadi karakteristik bangsa kita tuh tidak hanya dengan negara beribu pulau ataupun negara dengan berbagai suku adat istiadat, tetapi rupiah juga bisa menjadi salah satu karakteristik bangsa kita. Selanjutnya dari 3 paham. 3 paham itu maksudnya apa sih? Apa saja yang harus kita pahami? Yang pertama, dari sisi bertransaksi. Fungsi uang rupiah dan perkembangan instrumen rupiah guna mendukung transaksi pembayaran. Yang kedua, dari segi berbelanja. Peran rupiah dalam stabilitas ekonomi yang tercermin terhadap perilaku masyarakat terhadap perekonomian. Jadi perilaku masyarakat kita terhadap perekonomian itu tidak jauh dari bagaimana jumlah dari rupiah kita dicetak serta dibagikan. Nah, yang ketiga dari segi berhemat. Fungsi rupiah sebagai alat penyimpanan nilai melakukan saving, investasi, dan literasi keuangan. Untuk yang belum tahu apa itu literasi keuangan, jadi literasi keuangan itu bagaimana cara kita manfaatkan atau bagaimana cara kita mengelola uang dari pemahaman kita mengenai perbankan, investasi, ataupun manajemen keuangan kita yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya rupiah. Pasti semuanya sudah tahu dong rupiah itu apa. Alat bertransaksi, alat kita untuk membeli suatu barang. Ya, itu benar. Tapi saya ingin menambahkan kalau sebenarnya rupiah itu merupakan uang resmi di negara kita yang dicetak di negara kita, tidak diperlakukan atau tidak dicetak di negara lain. Dan setiap negara itu memiliki uang resminya masing-masing loh. Saya memiliki 3 contoh uang resmi dari berbagai negara. Contoh yang pertama, itu merupakan uang resmi dari negara Singapura, yaitu dolar Singapura. Ada 10 dolar Singapura, 50 dolar Singapura. Jadi kalau misalnya orang Singapura ke sini ingin melakukan transaksi di negara kita, tidak bisa menggunakan dolar Singapura ini, melainkan harus ditukarkan menjadi rupiah terlebih dahulu, baru bisa melakukan transaksi di sini. Yang kedua adalah mata uang resmi dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia yang berupa ringgit. Ada 100 ringgit, 50 ringgit, 10 ringgit, dan sebagainya. Yang ketiga merupakan mata uang yang bisa dibilang banyak dipakai di berbagai negara, yaitu dolar Amerika Serikat. Walaupun banyak dipakai di beberapa negara, tapi dolar Amerika Serikat ini tidak berlaku digunakan di Indonesia. Jadi sama seperti yang mata uang lainnya harus ditukarkan terlebih dahulu jika ingin melakukan transaksi di Indonesia. Nah, setiap negara itu ada badan usaha yang bertugas dan dipercayakan untuk mencetak serta mengatur keuangannya. Untuk di Indonesia, mata uang rupiah diatur oleh BI atau Bank Indonesia dan dicetak oleh Perum Peruri. Nah, Perum Peruri adalah perusahaan umum percetakan uang Republik Indonesia. Perusahaan ini merupakan badan usaha milik negara Indonesia yang ditugaskan untuk mencetak uang. Berarti Perum Peruri bebas dong mau mencetak uang seberapa yang dia mau, sebanyak-banyaknya. Tidak, tetap kendalinya diatur oleh BI atau Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia memberikan bahan untuk pembuatan uang ke Perum Peruri beserta dengan pengamannya. Jadi udah ada data tuh nanti berapa uang yang dicetak dan berapa uang yang sebelum dicetak atau bahannya sudah ada datanya oleh Bank Indonesia. Nah, pengamannya tuh tadi sudah disebutkan oleh Delvi sangat banyak, bukan? Nah, tapi untuk intinya ada 3 pengaman sebelum uang itu dicetak oleh Perum Peruri. Yang pertama, benang pengaman seperti yang saya contohkan. Jadi ini
benang pengamannya ada di uang 100.000, 50.000, dan 20.000. Selanjutnya adalah watermark uang. Kenapa sih disebut watermark? Karena dia bersifat transparan seperti air. Nah, untuk sistem ini, semua uang kertas di seluruh dunia sudah menggunakan sistem ini. Yang kedua, electrotype. Electrotype itu kok mungkin kalau kakak-kakak sekalian melihat uang kalian sekarang, kok nggak ada electrotype-nya. Uang saya ini palsu kah? Tidak, uang kalian itu asli. Cuma untuk electrotype, kita bisa melihatnya dengan bantuan alat berupa kaca pembesar atau sinar ultraviolet. Untuk tempatnya ada di bagian bawah sini. Oke, selanjutnya. Tujuan pengaman rupiah. Rupiah tuh sangat banyak kan pengamannya, pasti memiliki tujuannya. Nah, tujuannya tuh ada 4. Yang pertama, memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang dan mempersulit tadi ada hambatan. Yang pertama, memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang dan mempersulit pemalsuan. Untuk memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang ini juga menjadi salah satu alasan kenapa uang itu memiliki warna yang berbeda, karena kebanyakan bangsa Indonesia membedakan nominal dari uang itu dari warnanya. Yang kedua, unsur pengaman yang mudah dikenali akan mempercepat proses transaksi pembayaran seperti yang dijelaskan Delvi tadi, yaitu 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. Itu kan sangat mudah tuh untuk kita mengenali uang tersebut asli atau palsu. Untuk yang ketiga, mencegah terjadinya penolakan penggunaan rupiah karena meragukan keasliannya. Dan untuk yang keempat, menjadikan rupiah alat transaksi atau pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, jadi hanya rupiah ini yang berlaku di negara kita. Mata uang lain dari luar tuh nggak bakal berlaku di negara kita. Seperti itu. Selanjutnya, transaksi non-tunai. Apa sih itu transaksi non-tunai? Transaksi non-tunai itu adalah kita melakukan transaksi seperti belanja tukar beli seperti biasanya, tetapi tidak menggunakan rupiah, melainkan menggunakan uang elektronik. Uang elektronik itu seperti apa ya? Seperti GoPay, OVO, Linkaja, atau e-money dari Mandiri. Nah, untuk penggunaannya itu tidak sulit, termasuk mudah. Kita cukup nge-scan QR code dari sebuah toko yang ingin kita melakukan jual beli, maka otomatis saldo kita berkurang dan juga bahan atau alat yang kita beli itu sudah terbayarkan. Nah, dan juga bertransaksi non-tunai ini sangat memiliki banyak kelebihan. Salah satunya mudah, praktis, dan cepat. Yang kedua, banyak program yang menguntungkan, dalam artian tuh banyak promo. Mungkin kalau misalnya kalian pengguna aplikasi seperti Gojek itu, jika kalian lihat tuh banyak tuh biasanya promo-promo potongan harga atau diskon atau gratis ongkir seperti itu. Yang ketiga, terjaga keamanannya. Maksudnya terjaga keamanannya itu, jadi kalau biasanya nih kalian melakukan jual beli, kalian membeli sebuah barang dengan uang yang ada angsurannya, belum tentu uang yang kalian terima tuh asli. Pasti kalian bakal ngecek dulu uangnya, oh ini asli enggak ya, baru mungkin ada uangnya yang sudah rusak. Ada uangnya yang rusak. Nah, tapi kalau kalian bertransaksi non-tunai atau menggunakan uang elektronik, keamanannya sudah pasti terjamin. Seperti itu. Kalau gitu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ahmad atas penyampaian materinya. Wah, kalau dari Ahmad, kita jadi tahu nih tentang siapa sih yang mengolah uang dan uang itu dikelola di mana, terus pengamannya itu tujuannya untuk apa, juga ada tadi bertransaksi non tunai yang sudah sering kita gunakan ya di zaman-zaman sekarang. Baik, kalau begitu sesi pertama sudah selesai. Saya akan buka sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa menggunakan raise hand-nya, atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya, atau juga bisa mengetik di kolom chat. Saya persilakan, siapa yang mau bertanya?
Permisi, saya dari kelas 12 keperawatan 1 mau bertanya. Oke, ada Kak Dia yang mau bertanya. Silakan Kak Dia. Oke, kenapa uang itu nggak boleh dilipat sedangkan itu nggak mempengaruhi nilainya kan? Oke, Kak Dia mau bertanya kepada siapa? Boleh ke Delphi? Oke, Kak Delphi. Oke nih Del, ada pertanyaan nih. Silakan dijawab. Ya, terima kasih buat Kak Dea. Wah, pertanyaannya bagus banget nih. Apakah dapat menurunkan nilainya meski kita udah coret maupun kita apain gitu, kita lipat. Nah, itu tidak menurunkan nilai maksudnya nominal harganya, harga uangnya, tetapi karena rupiah itu merupakan simbol kedaulatan negara kita, jadi kita harus menjaga dan merawat rupiah. Gitu. Apakah bisa dipahami, Kak? Oke, bisa. Terima kasih jawabannya. Ya, Baik, terima sekian. kasih kembali Kak Dia. Oke, sudah ada yang chat nih di kolom chat. Ada dari Kak Dinda. Kak Dinda nulis, kenapa pengamannya cuma ada di uang kertas? Bagaimana sama uang recehan? Bagaimana di uang recehan? Kenapa cuma ada di uang kertas? Delphi atau Ahmad, silakan dijawab pertanyaannya. Kenapa pengaman cuma ada di uang kertas? Oke, saya ingin menjawab nih, kenapa sih pengamannya itu banyak di uang kertas? Karena untuk uang kertas nih sangat banyak modus untuk melakukan pemalsuannya. Sedangkan kalau kalian ingin melakukan pemalsuan di uang receh, bukan uang receh, lebih tepatnya uang logam. Pertama, itu sulit untuk menemukan bahannya, kalian mencari logam. Selain itu, kalau kalian ingin melakukan pemalsuan di uang logam, itu harga dari kalian membeli sebuah bahannya untuk pemalsuannya, seperti logam atau segala macam, tidak sebanding dengan berapa sih kalian misalnya pemalsuan paling tinggi untuk uang logam itu adalah 1.000 perak. Tapi kalau kalian bandingkan uang kertas, untuk pemalsuannya itu termasuk mungkin untuk sekarang sudah cukup sulit, tapi kalian bisa memalsukan dengan mata uang yang lebih tinggi, bisa kalian palsukan untuk 100.000 ataupun 50.000. Itu jauh lebih untung. Maka dari itu untuk pemalsuan, untuk pengaman pada uang kertas jauh lebih ketat dibandingkan uang logam. Itu jawaban dari saya. Wah, itu ya jawaban dari Ahmad. Semoga Kak Dinda puas dengan jawaban dari Ahmad ya. Oh, oke. Kak Dinda nanya lagi nih. Terus gimana cara orang yang disabilitas buat ngenalin uang logamnya? Delphi atau Ahmad? Saya persilahkan. Bisa diulangin lagi pertanyaannya, soalnya di sini suaranya putus-putus. Oke, pertanyaannya, terus gimana cara orang yang disabilitas buat ngenalin uang logam? Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Dinda. Wah, bagus banget nih. Nah, apa sih yang membedakan pengaman pada uang kertas maupun uang logam? Nah, yang pengamannya pada uang logam itu apa sih? Nah, pengaman pada uang logam itu berbeda pada kualitasnya. Kualitas uang logam tersebut, bahan yang digunakan untuk uang logam tersebut. Kita bisa membedakannya dengan melihat kualitas uang logam tersebut dan juga kerumitan desainnya pada uang logam tersebut kan sangat detail nih, pasti sulit banget untuk dipalsukan gitu. Semoga pertanyaan saya bisa dipahami ya Kak. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Tadi ada lagi dari Kak Dinda yang tadi tentang terus gimana cara orang disabilitas gimana cara orang disabilitas mengetahui pengamannya. Dengar apa Devin dengar? Iya, Jeng, bisa diulangin lagi pertanyaannya? Jadi kalau tidak salah, Kak Dinda juga menulis kalau menulis pertanyaan, gimana cara orang disabilitas mengenali pengaman pada uang logam? Delphi dengar?
Oke, saya ulang ya, Del. Jadi tadi pertanyaannya adalah gimana cara orang disabilitas mengenali pengaman pada uang logam. Delvi, dengar? Masih belum terdengar? Atau Ahmad yang mau menjawab? Ayo, siapa? Delvi? Oh, Delvi sepertinya ada kendala jaringan. Dia nge-freeze ya. Ahmad mungkin boleh menjawab. Oke, saya akan menjawab untuk bagaimana disabilitas tuh membedakan anunya ya apa? Pengaman pada uang logam ya. Nah, saya sudah kebetulan nih ada memiliki contoh uang logam 500 perak yang lama yang masih berwarna emas. Nah, yang pertama menurut saya dari beratnya tuh jauh berbeda. Untuk uang logam tuh jauh lebih berat. Baru kalau untuk bagaimana sih untuk, sorry ya, mohon maaf banget nih, nominalnya ya. Untuk nominalnya tuh, jika kalian jika kalian punya uang logam, bisa kalian pegang di sini. Untuk pada angka nominalnya, gambar Garuda di belakang, ini dia seperti menonjol, tidak sama dengan yang sisi-sisi kosongan. Jadi ini menonjol sehingga mudah dibedakan. Kayak ini bentuk 5, kalian pegang, nanti dia bentuk 5-nya tuh menonjol dan nolnya. Jadi kita untuk disabilitas bisa mengetahui kalau nominal uang logam ini berapa, 500 kah, 100 perak, atau bahkan 1000. Itu cara membedakan nominalnya menggunakan uang logam. Tuh. Terima kasih, semoga membantu. Oke. Semoga jawabannya memuaskan ya, Kak. Baik, gimana Ahmad? Apa masih mau lanjut nih sesi tanya jawab? Masih ada beberapa pertanyaan dari peserta. Gimana? Siap? Siap nggak nih? Oke, siap ya. Oke, mungkin dari Kak Rili. Kak Rili mau nanya? Boleh langsung dari mic-nya nggak? Boleh. Silakan, Kak. Aku mau nanya nih, kan tadi peredaran uang palsu banyak nih di Indonesia. Upaya apa sih yang pemerintah lakukan untuk mengatasi peredaran uang palsu itu? Oke, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah peredaran uang palsu? Gimana nih, Ahmad? Boleh berikan jawabannya? Oke, maaf semuanya. Untuk pemateri satunya, yaitu Delphi, masih ada kendala jaringan, jadi mungkin akan bergabung kembali beberapa menit nanti ya. Oke, Ahmad, sudah bisa dijawab? Oke, untuk upaya pemerintah sendiri lebih ke, mohon maaf, untuk itu saya masih belum bisa menjawab. Tetapi saya ingin menambahkan mungkin untuk upaya pemerintah salah satunya yang saya tahu adalah bagaimana pemerintah memberikan edukasi cara membedakan rupiah. Salah satu contohnya seperti yang kami lakukan sekarang. Jadi pemerintah mengadakan atau meminta dari Bank Pusat, meminta ke Oke, masuk Delphi. Ahmad, boleh dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi, yang saya tahu salah satu contohnya meminta bank untuk melakukan edukasi, salah satu contohnya melalui Duta Rupiah seperti ini. Diadakannya ajang Duta Rupiah seperti ini untuk kita melakukan edukasi cara membedakan uang yang palsu dan uang yang asli. Dan untuk cara pembedanya sendiri sebenarnya sudah terbagi menjadi 3 level. Yang pertama, yaitu level convert, yaitu dengan cara 3D dilihat di Raba dan di Terawang. Untuk yang kedua, semi convert, yaitu membedakannya menggunakan sinar ultraviolet dan juga kaca pembesar. Dan untuk yang ketiga adalah convert atau bersifat tertutup. Jadi benar-benar caranya itu, cara membedakan uangnya tersebut digunakan oleh bank menggunakan alat forensik. Nah, itu yang saya tahu bagaimana langkah pemerintah itu seperti itu.
Oke, terima Halo? kasih Ahmad. Gimana Kak Suara- Rili? Apakah memuaskan nih jawaban dari Ahmad? Atau apakah masih ingin ditanyakan? Oke. Oke, terima kasih Kak Rili. Oke, ada satu lagi nih. Mungkin Delvi bisa menjawab nih pertanyaan dari Kak Suryani. Saya bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingin bertanya, apa hukuman bagi pelaku pengerusakan uang dengan sengaja dan apakah ada pasal yang dapat menjerat pelaku pengerusakan uang? Oke, Delvi boleh dijawab atau Ahmad boleh menambahkan jawaban Delvi? Oke, Halo? sepertinya Seperti ya, jaringan saya kurang baik ini. Suara saya kedengaran? kedengaran. Nah, ada nih pasalnya pada pasal 26 Undang-Undang Dasar, mata uang disebut adanya pelanggaran bagi setiap orang yang melakukan kegiatan pemalsuan uang, menyimpan, mengedarkan, membelanjakan, membawa, atau memasukkan dan mengimpor atau mengekspor uang palsu. Itu dia ada pasalnya dia, Kak. Terima kasih. Mungkin saya bisa kasih tambahan tadi karena jaringan saya tadi tak keluar. Tadi pertanyaan dari Kak siapa yang tanya untuk uang pengaman pada uang itu ya? Program disabilitas. Oh iya, itu ada. Nah, itu ada. Oh ya Kak Dinda. Ada. Dia pada uang koin itu kan ada tuh garis-garisnya di samping-sampingnya tuh yang di lingkaran, ada garis-garisnya itu kodenya juga. Dan untuk yang uang 1.000 kan teksturnya licin, nggak ada juga tuh garis-garisnya yang sampingnya. Nah, cara membedakannya, pokoknya tekstur pada uang 1.000 koin itu, dia teksturnya tuh licin sekali. Jadinya sekian jawaban dari saya, semoga bisa dipahami ya Kak. Terima kasih. Oke, gimana Kak Suryani? Apakah jawaban dari Delvi memuaskan? Oke, terima kasih Kak Dinda. Ya, terima kasih Kak Suryani. Oke, siap. Terima kasih kembali, Kak Suryani. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya sudah selesai ya. Berarti tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau begitu, saya tutup untuk sesi tanya jawab kali ini. Saya lanjutkan penyampaian kesimpulan dari Zoom atau acara kali ini. Tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Jadi, ada 3 cara yang dapat kita lakukan untuk mengetahui uang itu palsu atau asli, yaitu yang pertama dengan cara dilihat, diraba, diterawang, jika disingkat menjadi 3D. Apa yang dilihat? Yang dilihat ada benang pengaman, color shifting, latent image, multicolor latent image. Dan untuk diraba ada barcode. Dan untuk di terawang ada electrotype, juga ada watermark-nya. Dan bagaimana cara kita untuk menjaga uang untuk agar tetap bisa digunakan, yaitu ada 5J, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di staples, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Ciri uang yang bagaimana yang dapat ditukar di bank, yaitu ada fisiknya lebih dari 2/3, nomor serinya sama, dan uang yang ingin ditukar di bank tidak sengaja rusak. Jika sengaja dirusak, maka tidak bisa ditukar di bank. Lalu apa itu rupiah? Rupiah adalah mata uang Indonesia yang digunakan orang Indonesia untuk bertransaksi. Terdapat juga beberapa contoh uang resmi yang ada di beberapa negara, yaitu ada dolar Singapura, ada ringgit, dan juga ada dolar Amerika. Lalu untuk uang Indonesia sendiri dikelola oleh BI atau Bank Indonesia dan dicetak oleh Perum Peruri. Dan tujuan dari pengaman yang ada di uang, itu yang pertama, memudahkan pengguna mengidentifikasi keaslian uang dan mempersulit pemalsuan. Yang kedua, unsur pengaman yang mudah dikenali akan mempercepat proses transaksi pembayaran. Yang ketiga, mencegah terjadinya penolakan penggunaan rupiah karena meragukan keasliannya. Dan yang keempat, menjadikan rupiah alat transaksi atau pembayaran yang sah di NKRI. Terus tentang bertransaksi non-tunai. Bertransaksi non-tunai ini dia menggunakan uang elektronik, banyak kelebihannya, salah satunya adalah lebih terjaga keamanannya, terus dia banyak keuntungannya, misalnya ada
pada aplikasi seperti GoPay atau hal semacamnya, dia ada ini ya, apa sih namanya, promosi-promosi seperti itu ya. Baik, saya kira kesimpulan yang dapat saya sampaikan segini saja. Sebelum saya akhiri, mari kita berfoto bersama. Bagi yang belum menyalakan kamera, bisa nyalakan terlebih dahulu kameranya. Saya akan tunggu. Ayo Kak. Ayo semua. Oke, kalau begitu langsung saja ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, ulang. 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Aldino Kamarudin sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada seluruh kakak-kakak semua sudah mengikuti dan menyimak acara ini dari awal hingga akhir. Saya Ajeng Lagi Ramadhani dan Devi Palongan mengucapkan pamit mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya.